Welcome back to Mavis Everywhere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di Mavis Everywhere kali ini kita masih membahas tentang sistem koordinat ya. Melanjutkan yang kemarin, kalau kemarin kalian sudah mengerti bagaimana caranya menentukan titik koordinat suatu titik, maka kali ini kita akan belajar tentang posisi titik terhadap suatu titik acuan, dan yang kedua adalah posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, let's go. Oke, kita lihat contoh gambar denah perkemahan yang ada di layar kalian ini. Nah, sesuai dengan gambar kita lihat ya, di pos utama itu titik koordinatnya berapa? 0,0. Jadi pos utama itu merupakan titik pusatnya ya. Nah, coba kita cek lagi, pos 1 ada di koordinat berapa? Diingat kalau mau ngecek koordinat harus ditulis X-nya dulu baru Y-nya berapa? Ya, pos 1 ada di koordinat 2,5. Begitu juga tempat yang lainnya ya. Saya kira kalian semua sudah handal dalam menuliskan koordinat tiap titiknya ya. Oke, nah kalau kemarin kalian menuliskan koordinat, sekarang bahasan yang pertama adalah kita menentukan posisi titik terhadap suatu titik acuan. Apa sih titik acuan? Jadi misalkan gini, kita lihat pertanyaan berikut ini ya. Oke, kita lihat contoh yang ada di layar ini ya. Yang pertama contohnya yang di nomor 1 ada objek perumahan. Perumahan kalau dilihat dari posisi 0,0, perumahan ini berada di koordinat 6,5 ini ya, berarti di sini perumahan 6,5. Lah kemudian ditanyakan posisi terhadap tenda 1. Dilihat tenda 1 di sini posisinya adalah 2,0, X-nya 2, Y-nya 0 ya. Makanya dia berada di menempel di garis X. Nah, kenapa kok bisa ini, kok jawabannya 4 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas? Nah, dilihat kalau posisinya itu perumahan terhadap tenda 1, maka yang dilihat pertama adalah tenda 1. Kemudian kita berjalan, X-nya dulu yang berjalan. Kita lihat kemana? 1 ke kanan ya, 2, 3, 4 satuan ke kanan. Kemudian setelah ini kemana? Ke atas. Iya, ke atas. Nah, ke atas 1, 2, 3, 4, 5 ya, seperti itu. Makanya itu 4 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas, seperti itu. Begitu juga selanjutnya yang kedua, posisi terhadap pos 1. Pos 1, kita lihat di pos 1. Pos 1 ada di mana? Pos 1 ada di titik di koordinat 2,5 ya kan di situ. Nah, dari pos 1 berarti pos 1 dulu. Pos 1 mau ke perumahan kayak gitu. Nah, X-nya dulu yang dijalankan. Berarti ini dari pos 1 ke perumahan itu ke kanan ya. 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kanan. Udah nyampe, berarti 4 satuan ke kanan dan 0 satuan ke atas kayak gitu. Kenapa nggak 0 satuan ke bawah? Ya, karena kalau 0 berarti ke atas gitu ya. Kan kalau ke bawah itu artinya negatif kayak gitu ya. Nah, selanjutnya adalah dilihat perumahan, dilihat terhadap pasar. Pasar ada di 4,3. Di mana itu 4,3? Di sini. Ya, di sini ini pasar ya. 4,3. Kita mau berjalan ke perumahan. Berarti jalan kemana? X-nya dulu yang dijalankan. Iya, ke kanan terlebih dahulu. Ke kanan berapa? 1, 2. 2 satuan ke kanan. Kemudian setelah itu naik 1, 2, berarti 2 satuan ke atas. Seperti itu ya caranya ya.
Nah, yang lainnya bisa nanti kalian coba sendiri. Saya beri contoh ini ya, hutan. Yang negatif, saya beri contoh hutan. Hutan itu koordinatnya, sebentar saya hapus terlebih dahulu. Oke, hutan itu ada di negatif 8,5. Negatif 8,5. Oh, ada di sini hutan. Ini hutannya di sini. Tertutup. Ya, kemudian ditanyakan posisi terhadap tenda 1. Posisi terhadap tenda 1. Di sini ya berarti ya, tenda 1. Nah, berarti berjalan kemana? Nah, silahkan kalau kalian melihat ada koordinat, bidang koordinat gini bisa dijalankan ya. Berarti dari 2 ini kita berjalan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 10 satuan ke kiri, kemudian ke atas ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya benar, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti negatif 10 ke kiri. Oh, mohon maaf, kalau bukan negatif ya, langsung 10 satuan ke kiri karena negatif ya, 10 ke kiri, dan 5 satuan ke atas ya. Nah, kira-kira kayak gitu ya, semoga dipahami. Nah, kayak gitu. Lah, ini ada yang salah teman-teman. Ini jawaban yang ada di buku kalian ini ada yang salah. Kenapa kok salah? Coba kita lihat ya. Coba kita lihat pasar, hutan. Kita lihat hutan yang ada di atas itu, dilihat posisinya terhadap pasar. Pasar itu ada di 4,3. Iya, sebentar. Oke, pasar ada di sini ya, di sini. Oke, saya ulangi ya, mohon maaf. Pasar ada di sini di 4,3. Kita mau ke hutan. Hutannya ada di sini ya, di negatif 8,5. Maka sama seperti tadi, berjalan dari arah X dulu. Berjalannya kemana? Kita lihat. 1 ke kiri ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, berarti ini 12 satuan ke kiri. Dan naik berapa ini? 1, 2. Berarti 2 satuan ke atas ya. Ya, itu salahnya di situ. Jadi di buku kalian silakan diperbaiki sendiri. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, gampangnya gimana? Gampangnya adalah kalian bisa mengurangkan. Jadi kalau jaraknya deket-deket gitu enak ya, 12 satuan itu aja udah males gitu ya. Nah, kalau ternyata jaraknya itu besar sekali jaraknya, maksudnya bidang koordinatnya itu sangat luas, maka kan kita mau menghitungnya juga besar-besar kayak gitu ya. Itu cara mudahnya itu. Kalau ditanyakan ini misalkan nih ya, perumahan terhadap tenda, maka silakan dikurangkan langsung 6, koordinatnya dikurangkan 6 dikurangi dengan 2, X dikurangi sama X ya, berarti sama dengan 4 ya, karena dia positif berarti dia pasti ke kanan ya kan, X itu positifnya ke kanan. Kemudian 5 ini si Y, 5 dikurangkan dengan 0 berarti sama dengan 5 gitu ya, 5 ke atas. Kalau X nya positif itu dia ke kanan, kalau Y nya positif dia pasti ke atas. Nah, misalkan tadi yang hutan ini ya, yang hutan dikurangkan aja negatif 8. Misalkan hutan dengan tenda ya, tendanya kan 2, dikurangi 2
sama dengan negatif 10 kan, iya kan? Negatif 8 dikurangkan 2. Kalau kalian biasanya hutang-hutang gitu ya, kalau negatif hutang 8, hutang lagi 2, berarti hutang 10 kayak gitu ya. Berarti kalau negatif, karena dia ini X ya, X, kalau X-nya negatif berarti dia ke kiri. Kemudian Y-nya, hutannya Y-nya itu 5 dikurangkan dengan tendanya ini 0, negatif 0, berarti sama dengan 5 lah. Karena ini 5 ini positif, berarti Y-nya ke atas, berarti 10 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas. Seperti itu ya. Insya Allah ini sangat mudah dipahami sebenarnya ya. Jadi silakan kalian bisa memilih melangkah seperti ini tadi menggunakan satuan-satuan di garis koordinatnya, atau kalian langsung menggunakan cara-cara yang mudah, rumus-rumus yang mudah seperti ini. Jadi kalau jaraknya tidak terlalu jauh, kalian menggunakan bidang koordinat seperti ini digambar, itu sudah mudah ya, mudah dicari jawabannya. Tapi kalau jaraknya itu sudah terlalu panjang, maka silakan menggunakan cara pengurangan seperti ini ya. Jadi sama-sama benernya kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, semoga bisa dipahami. Itu tadi tentang posisi titik dilihat dari suatu posisi tertentu. Jadi titik acuannya adalah bukan 0,0, tapi titik acuannya adalah titik yang lain kayak gitu ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Oke, selanjutnya adalah kita memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y ya, ini ya, sumbu Y ya. Jadi untuk yang kali ini yang kita lihat adalah posisi garis, bukan lagi titik. Kalau tadi kan titik ya, sekarang garis. Bentar, saya ganti warnanya dulu ya. Oke, nah kalian lihat, kalian masih ingat dengan garis-garis yang ada ini ya? Di sini ini ada garis L1, garis L2, kemudian garis L3 dan garis L4. Kalian masih ingat apa sifat-sifat garis ini ya? Coba kita lihat garis L1 dengan sumbu X. Apa sifatnya? Ya, mereka sejajar. Kemudian garis L2 juga, karena garis L1 dan L2 ini mereka saling sejajar. Karena L1 sejajar sama X, maka L2 juga sudah pasti sejajar dengan sumbu X, kayak gitu ya. Nah, kita beralih ke sini. Ada gambar yang kedua di sini, ada garis M1, garis M2, garis M3 dan garis M4. Nah, kali ini si garis MM ini dia sejajar sama siapa? Sejajar sama sumbu X atau sejajar sama sumbu Y? Ya, dia sejajar dengan sumbu Y di sini ya, sejajar. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya. Nah, ada garis N1 dan N2. Apa sifatnya N1 sama N2 ini? Ada yang bisa? Ya, jadi N1 dan N2 itu mereka saling memotong ya. Kemudian kita lihat satu-satu. N1 dengan sumbu X, N1 dengan sumbu X. Bagaimana dengan sumbu X di sini? Iya, dia memotong ya, memotong di sini. Bentar. Oke. Kemudian N1 masih N1 dengan sumbu Y. Apakah juga memotong? Iya, dia memotong di sini di 0,2. Ini titik potongnya 0,2. Kalau di X tadi dia motong di mana? Di sini di 1,0 kayak gitu ya. Kenapa kok 1,0? Iya, karena titik potongnya di sini. Ini loh, nempel di garis X, di sumbu X. Itu kan X-nya 1, tapi Y-nya berapa? Y-nya 0 karena dia nempel di sumbu X.
Sama juga kayak yang berpotongan di sumbu Y. Kalau dia motong di sumbu Y, X-nya 0, tapi Y-nya di sini dia motong di titik 2, kayak gitu ya. Nah, sekarang N2. N2 kita lihat N2. Oke, selanjutnya kita lihat N2 ya. N2 kan ada di sini. Nah, N2 ke sumbu Y apakah memotong? Iya, sama, dia motongnya juga di 0,2 ya. Jangan keliru, karena memotong di sumbu Y, maka Y-nya ya yang ada 0-nya, X-nya 0. Kemudian N2 kalau motong di sini, motong di X berapa? Berarti motongnya di negatif 1,0 kayak gitu ya. Mereka saling berpotongan sifatnya ya. Oke, selanjutnya. Nah, kayak ini tadi. Garis yang memotong sumbu X N1 sama N2 kayak gitu ya. Nah, ini silakan kalian coba ya. Gambarlah garis L yang melalui titik 3,-5, tapi nggak sejajar sama sumbu X dan nggak sejajar sama sumbu Y. Jadi gampang ya. Ya, ini alternatifnya. Nah, kita cari dulu titiknya. Titiknya di sini 3,-5, X-nya 3, Y-nya negatif 5. Kemudian kalian disuruh gambarlah garis, pokoknya yang melewati 3,-5, tapi dia nggak sejajar X, berarti dia nggak datar gini, dan dia nggak sejajar Y, berarti nggak tegak sama kayak Y ini ya, nggak tegak gitu. Ya udah, bisa gini atau bisa juga seperti ini. Nah, kayak gini juga bisa ya. Sebentar, kok tidak lurus? Misalnya gini bisa, atau kayak gini juga bisa ya. Terserah kalian, yang penting syaratnya tadi apa perintahnya? Dia nggak sejajar X, juga nggak sejajar Y, kayak gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh yang kedua. Gambarlah garis M dan N yang sejajar, M dan N-nya sejajar, tapi tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini alternatif penyelesaiannya. Ya, ini ada M, ada N, dia saling sejajar. Gimana artinya dia saling sejajar? Berarti jaraknya sama antara M dan N ini ya, dia nggak akan pernah bertemu. Nah, lalu dia tidak sejajar X dan juga nggak sejajar Y ya. Kalian bisa menemukan yang lain kan? Misalnya aja gini, ini ya. Tapi nanti jaraknya diperhatikan ya, ini ya. Ini misalkan ini M, ini N, ini juga saling sejajar tapi dia tidak, M dan N sejajar tapi dia nggak sejajar X dan nggak sejajar Y, kayak gitu ya. Atau meneruskan yang sini bisa seperti ini ya. Nanti jaraknya diperhatikan, misalkan yang satu di sini di 5,0, berarti jarak ke sana ke 8,0, begitu juga seterusnya ke atas juga seperti itu ya. Misalkan di sini ini M, ini N, kayak gitu. Oke? Nah. Oke, nah ini ada lagi contoh yang ketiga. Ada titik 3,2, ada titik B 3,-6 dan titik C negatif 5,2. Yang pertama yang A, jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kemudian pertanyaan yang kedua, jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut? Kemudian yang ketiga, jika melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut? Oke. Yang pertama kita harus gambar titiknya dulu ya. Titik A sama titik B sama titik C kita gambar dulu. Nah, titik A yang pertama itu melalui titik A dan B ya. Jadi 3,2 sama 3,-6. Oke. Kita lihat di sini. 3,2 di sini. 3,2 ini
ya, sama 3,-6 di sini. Nah, kalau dia dibikin garis seret, bagaimana kedudukannya? Ini ternyata garis hijau ini kedudukannya adalah dia sejajar dengan sumbu X berpotongan dengan dia sejajar dengan sumbu Y ya, tegak sama dengan sumbu Y, tapi sama X dia motong kayak gitu ya. Kemudian kalau A sama C ditarik garis ini jadi garis biru ini, ternyata apa kedudukannya? Dia sama sumbu X sejajar, tapi sama sumbu Y-nya berpotongan kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga, si C sama si B kalau ditarik garis, jadi garis ini, garis yang warna merah ini, gimana kedudukannya? Ternyata kedudukannya terhadap sumbu X, kalau sama sumbu X dia motong di sini, sama sumbu Y dia juga motong di sini kayak gitu ya. Oke. Nah, sudah deh. Nah, selanjutnya silakan ini latihan ini coba kalian kerjakan ya. Nah, apakah ada garis yang kita coba ya? Apakah ada garis melalui titik A yang tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y? Nah, apakah ada garis melalui titik A? Kira-kira ada nggak? Ada ya. Ini kalau kita gambar kayak gini. Nah, dari A sama D ya, dia tegak lurus dengan X kan, di sini tegak lurus ya kan, dan sejajar sumbu Y kayak gitu ya. Oke, selanjutnya bisa kalian coba sendiri. Oke, itu tadi teman-teman. Jadi selain kalian mempelajari tentang titik ya, selain kalian mempelajari tentang titik, nah kalian juga mempelajari tentang kedudukan garis ya. Jadi untuk yang garis sejajar, garis berpotongan, tegak lurus itu jangan sampai dilupakan ya, karena akan dipakai juga di sini kayak gitu ya. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan silakan belajar di buku paket kalian lagi ya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.